Kali ini saya berada di rumah sahabat saya, musisi yang juga sangat concern dan sangat update soal digital. Wah seru deh kalau ngomong sama dia, mantep banget. Gak sabar masuk dalam, yuk kita ikutin. Wah, gila apa kabar? Kunjungin sahabat lama nih. Lama banget nih. Wah makin keren, makin nih luar biasa. Welcome Oke, to my studio. Sedap. Welcome to dunia manji. Kita lihat dunia manji. Welcome to dunia Semuanya udah ini. Peredam ya? Tiba-tiba ada Jumanji. Nah, ini salah satu dunia manji. Iya, salah satu tempat asik. berkreativitas. Iya, kelihatan enak banget. Banyak banget ini. Gitar ya? Ini enggak. Ya kalau dilihat kayaknya, wih gila Gibson. Wih, Gibson. mewah bener ya. Memang bener. Padahal ini Padahal? rahasia ya. Rahasia ya. Jadi ini sebenarnya gitar-gitar custom. Kecuali ini. Iya. Kecuali ini dan ini satu, ini nanti akan gue ceritain karena ini Ya ada ceritanya lah. storiesnya tinggi gitu. Kalau ini memang asli Gibson. Kalau yang lain ini adalah gitar custom. Replikanya ya. Iya, yang gue beli khusus buat Pajangan. buat properti. Properti. Makanya kalau lihat keren. Wih, kalau ini berani taruh gini ya tempatnya banyak orang, luar biasa ini. Kemarin gitu soalnya. Kemarin gitu. Terus missing? Kemarin gue taruh Udah. gini terus kayak aduh kayaknya sayang deh. Soalnya kan orang datang, kalau yang itu main-main. Iya, orang pegang, orang segala macam kan. Iya. Iya, kalau kenapa kan lumayan gitu. Ini belum seberapa teman-teman ya. Di atas ada yang lebih harganya. Wih, ada Yang aslinya di atas, yang aslinya lebih di dari atas. 15 ya. Ya, ada banyak kan dia. Nah, ini Ada cerita apa di sini? Ini adalah gitar paling berjasa buat gue. Karena Gue ingat warnanya nih. Dulu Dari selalu, dulu? iya, Dari tahun 2008 ini? Betul, dia selalu pakai ini warna jadi ini. walaupun semahal apapun gitar yang gue punya, yang sampai nilainya di atas 80-an gitu, tetap semua dihasilkan dari ini. Sedap. Gitu. Jadi ini adalah kesayangan. Wow. Jadi seberapa banyak gitar lain Dihasilkan dihasilkan tapi nggak mengalahkan yang satu ini karena dari sinilah awalnya itu semua. Semua awal. Mantap. Kita duduk sini kali ya. Ini kayak ruang rumah nih, gue duduk sini. Jadi ini salah satu tempat di mana kreativitas orang Anji. Iya, jadi memang gua membuat tempat ini, rumah ini khusus buat berkreativitas. Dunia digital ya terutama gitu. Jadi memang gua niatin khusus membuat tempat ini untuk jadi kayak nih kenapa atasnya dikasih seperti itu peredam gitu supaya karena Lihat pakai. suaranya nggak nge-bounce kemana-mana gitu dan jadi memang untuk kebutuhan syuting tuh udah Proper. Pas banget. Tuh. Kita juga seneng banget nih. Semua sudut bisa dipakai. Sudutnya bisa dipakai. Enak banget ini. Dan dekat rumah yang penting. Nah, tinggal beda cluster aja ya. Beda klaster cuma 4 menitan dari sini. Nah, itu dia. Kalau lagu yang pertama lu bikin dengan pakai ini apa ya? Masih inget ya? Aduh, gitarnya yang pertama. Yang pertama Kali, dibikin pakai ini justru belum dirilis ya. Justru? Belum dirilis. Wah, ini kenapa? Karena maksudnya jadi gue tuh punya banyak sampah. Sampah dalam artian sampah lagu-lagu atau nada-nada atau apapun lirik yang gue kumpulkan di bank, di handphone, di laptop, di hard disk gitu yang buat gue akan bisa berguna nanti tapi sekarang masih jadi sampah. Nah itu ada di sana lagunya. Dikit dong, masih inget kali? Gue lupa malah. Coba pelan-pelan, karena kalau lagu pertama itu nggak akan lupa biasanya tuh kayak gitu tuh. Karena gue justru lupa yang pertama yang mana ya. Karena kadang-kadang dalam satu hari Banyak banget nih. dalam satu hari itu Manusia bisa super kreatif soalnya. dalam satu hari itu bisa bikin beberapa nada gitu ya. Tunggu. Sadarlah wahai kawanita, kerap kata yang ku ucapkan bukanlah cerminan hatiku. Memang kadang kau harus mengerti apa yang ku ucapkan bukan yang ku maksudkan. Kalau nggak salah itu. Itu ya. Kalau nggak salah. Iya, Lupa kalau gue lupa. Antara itu dan yang lain deh. Oke, speaking about this song ya, latar belakangnya apa sih bikin lagu ini? Ini Wanita, bla bla bla. Selalu tentang wanita ya? enggak juga sih sebenarnya. Tapi kalau buat gue dulu wanita itu emang yang paling enak diomongin. Right. Kalau sekarang
itu lebih luas lagi anak gitu. Terus jadi karena kayak proses kehidupan juga lebih luas lagi ya, lebih luas dalam lagi ya. Dan kalau ini kan kalau bicara tentang yang tema cinta ya. Tapi kalau tema umum sebenarnya gue juga punya banyak sih Uncle. Jadi kalau misalnya nggak sibuk ngapain ini? Nggak pernah nggak sibuk kelihatannya ya. Kalau kita bilang dulu, oke, ada satu momen di mana Anji betul-betul tidak begitu sibuk lagi di layar gelas, di televisi ya. Lalu dia banding setir cepat, ya kan? Dia cermat banget melihat peluang yang ada. Babak belur dulu sih ya. Lumayan ya kan? Lumayan dari gitu tahun kan. 2011 sampai 2003 sampai 1 tahun tuh babak belur lah. 1 tahun babak belur untuk sebagai seorang penyanyi yang baru aja solo dari band. Terus di situ juga banyak waktu itu tuh masa-masa gue di mana masih dalam tahap yang peralihan dari gitu. Dari image Anji seorang bajingan saat itu karena memang ada kasus sama Sheila Marcia kan waktu itu. Which is belum selesai sampai hari ini sebenarnya. Sampai hari ini belum selesai. Itu masih banyak hal yang mungkin suatu hari nanti akan gue omongin, tapi lama banget itu. Udah lama. Tapi saat ini gue memilih untuk lebih ngomongin tentang prestasi kan. Nah itu sepanjang jalan itu tuh masa yang berat di mana gue harus berjuang gitu, harus berjuang sebagai penyanyi solo. Dan itu nggak gampang sih. But you've made it gitu loh. Iya, gue waktu itu cuma punya duit 1 juta di rekening gitu. Terusnya gue cuma gitu-gitu. Anji drive loh at that time kan. Iya, maksudnya ada masa di mana gue memang nggak punya duit. Dan gue menikah lagi sama sama istri gue sekarang gitu. Dan terus lucu juga tuh perbandingannya. Jadi istri gue itu kan mantannya Mas Wisnu Tama kan, mantan istrinya Mas Wisnu Tama. Small world ya. Iya. Wisnu Tama adalah sosok yang berhasil di dunia pertelevisian Indonesia, sukses. Terus orang-orang banyak yang ke bini gue tuh banyak yang bilang, "Lu ngapain sih sama Anji gitu? Musisi kayak begitu. Kenapa nggak sama Wisnu Tama aja sih terus misalnya yang kayak perbandingan gitu." itu ada terus ya, terus ada. Dan memang berat banget sebenarnya kalau mau dilihat perbandingannya. Gila, terus gue merilis banyak lagu sampai akhirnya di tahun 2013 gue mengmanajeri diri sendiri gitu, karena manajer gue memilih untuk jadi ya itu, gue merasa gue nggak laku di TV. Interesting. Kali ini di Alvin and Friends kita mau update lagi bahwa Anji belakangan ini kita lihat ya, bukan belakangan ini, akhirnya betul-betul nyemplung total ke digital. Bahkan dia create semua bisnisnya ya kesini, dia besarkan sendiri gitu. Sampai like you have your own TV dalam tanda kutip ya. Iya. Sampai gue juga sekarang yang terakhir yang lagi gue bikin adalah manajemen untuk influencer ya. Good Gitu. idea, itu brilliant loh. Melihat bahwa semua peluang itu bisa sambil jalan kan, sambil di bidang ini kan. Mengembangkan diri ya. Karena sebenarnya gini sih Uncle, gue tuh kepikiran gue pengen mencapai satu titik di mana gue meledak banget sebagai seorang penyanyi nanti. Gue merasa sekarang belum. Dia tuh momen yang paling naikin Anji lagi. Gue masih yakin ada momen di mana gue akan mencapai titik yang tinggi banget. Dan pada saat itu gue berhenti. Berhenti, bukan berhenti nyanyi ya, karena nggak mungkin. Pilihan, nggak mungkin. Gue berhenti nyanyi, gue nggak mungkin. Tapi gue akan berhenti di titik itu supaya gue dikenang sebagai memang penyanyi yang legend. Gue akan tetap bernyanyi kemana-mana. Bukan dendam ya? Oh enggak. It means like you don't need anything else. Iya. Pada level itu ya. Tandanya gue harus punya duit dari bidang yang lain, gitu. Wih keren. Pengennya begitu. Jadi orang mengundang gue nyanyi. Bayarannya cuma gue kasih untuk tim produksi, kayak misalnya gitaris, basis dan lain-lain. Yang bagian gue akan gue sumbang. Keren. Amin, kita amin. Aminin ya. Tapi sosmed ini kan nggak dibilang gampang, dibilang nggak gampang ya menghadapi sosmed ini. Termasuk ke dalam kan gimana sih sebenarnya? Iya, karena banyak hal yang maksudnya gini. Sekarang kita bisa ngomong gampang, masanya kita bisa posting dimanapun.
Nah, pada saat kemudahan itu terjadi, justru kesulitannya terjadi di situ. Artinya apa? Artinya banyak platform kan? Artinya banyak platform, artinya banyak tempat kita untuk berpromosi, dan orang-orang juga kebagi jadinya. Kayak misalnya kita di Instagram, kalau orangnya sukanya YouTube, berarti Mereka ke sana. jadi kita gede di Instagram belum tentu gede di YouTube. Kita gede di YouTube belum tentu kita gede di Instagram. Belum tentu kita gede di Twitter. Jadi sebenarnya itu kayak semacam etalase-etalase yang perlu kita mainkan juga semuanya. Oke, kita mau tahu lebih banyak lagi, tapi kita break dulu. Alvin and Friends akan kembali saat lagi, hanya di Agis.